Kalau aku lempar istriku dari balkon, langsung koit nggak ya? Apa katamu? Aku nggak ngomong apa-apa. Belakangan ini suamiku mulai berubah. Kalau aku bekap dia pakai bantal, langsung meninggal nggak ya? Kok kamu gitu? Itu apa sih? Orang aku nggak ngapa-ngapain. Untungnya aku punya kalung ajaib. Kalung ini bisa membaca isi hati peninggalan dari Eyang Utiku. Kalau aku sandung dia, langsung gerotak nggak ya? Kenapa kamu pengen aku celaka? Kamu berubah, Mas. Sebelumnya kamu gak pernah kayak gini. Sebelumnya kamu perhatian. Kamu suka suapin aku makan. Kamu bahkan beliin aku hadiah tiap hari. Surprise! Itu kan dulu, sekarang aku pun gak sudi ngeliat kamu. Salah aku apa sih? Gak mungkin suamiku tiba-tiba berubah. Pasti dia dirasukin sesuatu. Aku harus rukiah suamiku. Aku gak mau dia dirasuki arwah jahat. Allahu la ilaha illallah. Ngapain kamu? Aku gak kerasukan. Mana ada setan mau ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Istri gak peka. Aku berubah gini kan gara-gara dia. Ini kita cerai aja, daripada aku beneran celakain kamu. Kalau aja dia gak selingkuh, pasti rumah tangga kami baik-baik aja. Kamu tahu aku selingkuh? Oh, jadi ngaku sekarang kalau kamu beneran selingkuh. Kamu udah lama sibuk sama HP, padahal gak ada kerjaan apa-apa. Emoticon love, istriku selingkuh. Kurang ajar. Maafin aku sayang, aku hilaf. Enggak, aku udah kecewa sama kamu. Mending sekarang kita pisah. Demi naik jabatan, teman kantorku pura-pura jadi seorang vegan. Pak Jo, kebetulan saya udah jadi vegetarian. Oh ya? Itu pilihan yang bagus. Saya senang dengarnya. Wah, kemarin kamu masih makan ayam geprek akang dulu tuh. Stop makan dan bunuh hewan gak bersalah. Ribet amat hidup lo. Serah gue lah mau makan apa aja. Mora, sebelum lu teriak-teriak jadi si paling vegan, mending lu baca dulu tuh tulisan di situ. Vegan, bukan pegan. Dasar Sunda. Hayalah, nanti aku pukul nanya ya. Mulai sekarang makannya tumbuhan. Aturan dari siapa kalau kita harus makan tumbuhan? Aturan baru kantor. Pak Jo mau lingkungan kerja yang lebih sehat dan menghargai makhluk hidup. Jawaban Pak Jo ada aturan makan sayur. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya kita harus lapor Pak Jo. Pak, kami mau klarifikasi aturan makan vegan. Katanya itu aturan dari Bapak. Aturan apa? Saya nggak pernah bikin aturan tentang makanan. Mora Pak, dia ngatur makanan kami jadi vegan. Katanya ini kebijakan baru Bapak. Saya jadi vegan, bukan buat maksa orang lain, Topan. Kalung ini pemberian dari istri saya. Ia meninggal karena kanker, akibat pola makan junk food tiap hari. Sejak itu, saya pilih hidup jadi vegan. Itu pilihan saya, bukan kewajiban orang lain. Pak, kami punya satu cara buat ngebuktiin kalau Mora cuma pencitraan jadi vegan. Mora, aku bawa stick. Ini tuh kelihatannya stick daging, tapi terbuat dari tahu. Santai, selama bukan daging, aku makan kok. Nggak peduli makan sayur tiap hari, yang penting aku bisa caper ke Pak Jo. Terus naik jabatan deh. Astaga, ternyata kalung ini bisa dengar suara hati orang. Mora, sebenarnya itu stik daging. Cukup, Mora. Kamu fitnah nama saya dan bikin aturan sepihak. Kamu saya SP2. Oh ya, kantor ini bukan tempat pencitraan. Saya salah Pak. Tolong maafin saya janji gak akan ulangi lagi Pak. Gara-gara telat kirim makanan, aku disiram. Lama banget sih, saya udah nunggu sejam loh. Maafin saya Mbak, jangan rasa ibu satu. Dia pakai bawa bayi segala lagi, kan jadi nggak enak. Ya udah sini makanannya. Kenapa sayang? Loh, dia kan yang waktu itu. Udah yuk langsung makan aja. Permisi, pesanan dapurnya. Loh, Bapak lagi? Kenapa sayang? Loh, kok cewek beda sama yang kemarin? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Sayang kok kamu kasar sih? Dia kan bawa bayi. Dia salah ngomong. Dia masuk aja. Aku ingat siapa dia sekarang. Apa? Pacarku selingkuh. Sebenarnya saya nggak pengen campur Mbak, tapi Ini istri Bapak kan? Dia punya utang sama saya 100 juta, Pak. 100 juta Pak. Gak mungkin istri saya punya utang sebanyak itu. Memang Bapak siapa? Saya selingkuhannya. Ternyata cowok ini suka menipu orang, Mbak. Terutama wanita. Saya nggak percaya pacar saya seperti itu. Mbak,
Pakai kalung Aji peninggal istri saya. Dengan kalung ini, kamu bisa membaca pikiran orang. Sayang, aku boleh pinjam 5 juta nggak? Buat apa sayang? Buat beliin ibuku kado hari ibu. Padahal mah ini gara-gara si Ica minta dibeliin kalung. Ica, jadi bener Eko selingkuh? Sayang, ini kalung yang kamu minta. Aku juga ada sesuatu buat kamu. Tapi kamu harus buka baju dulu. Rezeki nomplok. Kejutan! Kalian kok bisa pada di sini? Kami mau buat kamu viral, biar nggak ada lagi korban kayak kan. Ica, jangan dekat-dekat TV. Bahaya buat mata kamu. Diam Pak, aku pengen pakai kacamata. Kak Ruby, Kak Kira, sama Ayah kok pakai kacamata? Aku enggak. Iyalah, kan kamu anak haram. Aku dibully gara-gara mataku normal. Kamu kenapa? Ya, Ica sebenarnya anak siapa? Apa bener Ica anak haram? Kamu anak ibumu, Ica. Bukan anak Ayah. Jadi aku beneran bukan anak Ayah. Ica, tunggu. Buka kotak itu. Kok kotaknya ngomong? Kalung ini kan peninggalan ibuku. Untuk Ica saat kamu sudah dewasa. Pakai aku dan kamu akan bisa mendengar suara hati orang lain. Ada anak haram. Songong banget anak itu, mentang-mentang matanya normal. Gara-gara mataku dan Kak Ruby minusnya gede, kami jadi nggak lulus ujian polisi. Kenapa malah dia sih yang matanya normal? Jadi kalian iri sama mataku? Ngapain juga kami ngiri. Yo, cabut. Kak Ruby, Kak Kira, ini buat kalian. Donor mata. Jadi ini maksudnya kamu mau donorin mata kamu buat mereka? Kamu serius, Cak? Aku cuma mau jadi bagian keluarga ini. Kalau memang harus kehilangan mata, aku nggak apa-apa. Ica, maafin kakak ya. Kami nerima kamu kok. Akhirnya anak-anakku saling menerima. Aduh, oleh-olehnya banyak banget. Orang banyak ini mah cuma seuprit. Ih, istrimu pintar milih hadiah ya? Hadiahnya kampungan semua, nggak cocok sama penampilannya yang kaya. Mertua dan iparku muka dua semua. Makan yang banyak ya, Ma. Kak, habisin semuanya. Kasihan istriku udah capek-capek masak. Makanannya enak banget ya. Sir, makanan apa ini kayak sampah? Bisa meninggu ya aku makan semua ini. Nak, Mama mau ngobrol sama Nathan sama kakak iparmu. Kamu boleh ke kamar dulu nggak? Mau ngomongin apa, Ma? Ini penting. Aku kan mau ngomongin pernikahan anakku ke depannya. Mana mungkin ngajak istrinya? Dikira aku bodoh apa? Aku tinggalin HP-ku buat nguping omongan mereka. Mau ngomongin apa sih mereka? Nah, posisi kamu di perusahaan Ara udah tinggi kan? Aku udah jadi CEO di sana. Bagus, kalau gitu kamu bisa ambil alih perusahaan itu. Terus cerain dia. Apa? Mereka nyuruh kami pisah. Ternyata mereka pura-pura baik karena tahu keluarga aku orang kaya. Ya, untung aku punya kalung ini. Semua berkat kalung ajaib pembaca isi hati milik mbokku. Kok mereka jahat kayak gitu ya? Kok gitu sih? Mama kan sama kakak tahu kehidupan kita berubah semenjak aku nikah sama Ara. Dulu kita makan aja cuma sesendok nasi sama saus. Guys, ini makanan buat sehari. Baca bismillah dulu biar tahan. Tapi semenjak ada Ara, kita bisa makan enak dan hidup berkecukupan. Wah, makan enak nih. Tapi dia itu nggak becus jadi istri. Masak nggak bisa, ngurus rumah tidak bisa. Yang paling penting, dia nggak hamil-hamil. Pasti mandul kan? Iya sih, aku kan mandul. Mereka benar, aku nggak becus jadi istri. Mas, aku mau cerai. Ibu sama kakak kamu benar, aku ini mandul. Aku nggak cocok jadi istri siapapun. Enggak, aku terima kamu apa adanya. Kamu aja dulu bisa nerima aku yang kekurangan. Tapi anak itu penting. Mending kamu cari cewek lain deh. Aku kecewa sama kalian. Istriku udah banyak bantu keluarga kita. Tapi kalian gak nerima kekurangannya. Sayang, ayo kita pergi. Aku gak mau ketemu keluarga aku lagi. Aku nggak nyangka, suamiku kecintaan banget sama aku.